Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kedua Andi Taupan, staf khusus Presiden, mengundurkan diri. Jadi sekarang Presiden ini kan ada beberapa staf khususnya yang melakukannya. Pada umumnya muda-muda. Memang pandangan Presiden ini ada baiknya juga. Dia memakai orang-orang muda sekarang sebagai staf khusus untuk penerus generasi bangsa. Pada umumnya mereka berpendidikan baik dan S2 dan lain sebagainya, pendidikannya cukup baik. Tetapi dari sudut staf khusus yang masih muda-muda, beda pandangannya juga. Pandangan anak muda milenium sekarang sifatnya punya uang, kaya, dan lain sebagainya. Sehingga apalagi dia berpandangan masyarakat Indonesia pada umumnya lebih menghormati orang yang punya jabatan dan punya uang. Itu. Kalau hanya punya jabatan di pemerintahan tidak punya uang, biasanya kurang dihormati. Contohnya Jenderal Hugeng dulu, sangat sederhana, tetapi kurang dihargai masyarakat. Dan dari segi ekonomi kurang dihargai masyarakat dia. Tapi kalau kita melihat sekarang ini, orang-orang koruptor sekarang sangat dihormati. Karena di samping dia memegang jabatan tinggi, dan juga rata-rata punya kekayaan banyak, sehingga mendapat penghormatan. Demikianlah juga mungkin pemandangan orang-orang staf khusus yang masih muda-muda ini, di samping dia punya jabatan tinggi, seharusnya dia punya kekayaan. Kalau dia mengharapkan adanya kekayaan, tidak mungkin diperolehnya di pemerintahan. Itu hanya bisa diperolehnya kalau dia berusaha swasta murni, tidak menggabungkannya. Sehingga jadi itulah saya lihat dua pandangan. Akibatnya ada ini sudah staf ahli yang kedua yang minta mengundurkan diri. Staf ahli yang pertama adalah bernama Delpa. Delpa ini staf ahli khusus juga dari Presiden. Yang kedua Andi Taupan ini mengundurkan diri juga dari Presiden. Mungkin pandangan hidupnya itu sama, ingin mencari kekayaan yang lebih baik karena mereka masih muda, pendidikannya tinggi. Jadi kalau saya melihat situasi ini dengan perbandingan yang berbagai beda pandangan ini, permohonan Andi Taupan untuk mengundurkan diri sebaiknya dipenuhi Presiden, jangan dipegang. Karena mereka berpendidikan tinggi dan masih muda. Mereka masih perlu mencari uang, kekayaan. Jadi mereka lebih baik dilepas dan berusaha di swasta dengan penuh mencari keuntungan sesuai dengan kemampuan dan kependidikannya dan sebagainya. Dan juga perlu juga bahwa yang pintar itu bukan hanya dia. Seperti negara ini kesulitan mencari orang. Saya pikir masih banyak orang lain yang pintar seperti mereka untuk dapat duduk sebagai staf ahli di Presiden. Dan juga kalau mereka di Presiden bisa terjadi konflik kepentingan. Di samping dia tugasnya di pemerintahan, juga nanti minta proyek dari teman-temannya di dalam untuk menanganinya proyek-proyek pemerintah itu. Seperti yang dilakukan pertama itu, memanfaatkan situasi di perusahaan di kekuasaan negara itu, yaitu minta proyek dan lain sebagainya. Ini sangat dikhawatirkan itu terjadi konflik kepentingan. Saya mengharapkan jangan nanti sampai dia terkena kasus korupsi di lingkungan pemerintahan itu, baru nanti sangat disayangkan kalau dia sudah sampai tersangkut perkara korupsi. Pertama dia masuk penjara, kemudian dan juga dia tidak dipecat dan tidak dipakai lagi, padahal pendidikannya tinggi dan juga umurnya masih muda. Jadi banyak nanti masalah. Jadi saya pikir lebih baik Presiden menerima pengunduran diri daripada Andi Taupan itu. Jangan ditahan-tahan. Masih banyak orang Indonesia yang berprestasi seperti itu. Jadi seharusnya
Justru saya melihat Andi Taupan ini cukup bagus, karena mungkin dia melihat situasi di kantor, tidak mungkin dia mencampuri proyek-proyek pemerintah, lebih baik dia mengundurkan diri untuk mencari uang lebih bebas di masyarakat. Apalagi dia di masyarakat sangat baiklah komunikasinya dalam menggunakan timuan-timuan secara teknologi ini untuk dimanfaatkan mencari uang dengan baik. Sehingga lebih baiklah dia di masyarakat mencari uang, jangan dia mengikutkan di pemerintahan, mencari-cari proyek di pemerintah. Ini terjadi konflik kepentingan. Di satu sisi kepentingannya untuk melayani masyarakat umum sebagai pegawai negeri, sebagai pejabat negara. Di sisi lain dia nanti meminta proyek daripada teman-temannya di sekitar yang megang jabatan itu. Ini ada terjadi konflik kepentingan yang bermasalah. Nanti orang-orang berusaha, pengusaha-pengusaha murni sebagai swasta mungkin akan kalah bersaing dengan mereka, dengan proyek yang mereka ambil. Jadi itulah, biarlah mereka tarik diri, tidak usah ditahan-tahan. Apa permintaan diloloskan oleh presiden. Sekian dan terima kasih.